bukan rasul, bukan nabi, berarti itu antara dua. Yang pertama bohong, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya di kolom komentar tentang kemarin tentang takwa. Ada yang bertanya gini, bagaimana beriman kepada yang gaib katanya. Apalagi sekarang banyak yang yang bisa melihat yang bisa melihat jin gitu, yang bisa berinteraksi dengan jin. Bagaimana itu, Ustaz? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita jelaskan lebih lanjut, jadi kita mesti tahu dulu apa itu gaib. Gaib itu apa? Jadi yang dikatakan gaib tersebut kullu mahjubin an hawasil insani wala ya'rifu zalika illallah. Itu gaib. Tiap-tiap yang terhijab daripada panca indera manusia, dalam artian tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa dirasakan oleh manusia. Kullu mahjubin an hawasil insani, tidak bisa dipantau oleh manusia. Wala ya'rifu dzalika illallah, dan yang tahu cuma Allah. Para manusia tidak akan bisa melihat jin dan semacamnya, yang tahu cuma Allah. Kemudian bagaimana cara kita beriman kepada yang gaib? Nah, itu cara beriman kepada yang gaib yaitu tasdiqul jazim bikulil ghaibati. Kita membenarkan dengan sebenar-benarnya dengan benda-benda yang gaib allati akhbaranallahu ta'ala wa rasuluhu, yang telah Allah ceritakan dan yang telah Nabi Muhammad ataupun para Rasulullah ceritakan. Itu caranya. Cukup benarkan saja. Cukup percaya saja. Ketika Allah Ta'ala mengatakan tentang masalah akhirat, percayai dengan sebenar-benarnya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan adanya surga, tentang adanya neraka, percayai dengan sebenar-benarnya. Berarti itu gaib ya, Tad? Itu gaib. Karena kita belum melihat itu. Tapi sudah dikabarkan. Seperti Allah Ta'ala mengatakan adanya jin, benarkan dengan sebenar-benarnya kalau jin tersebut ada, syaitan itu ada, iblis itu ada. Begitu juga yang Nabi sampaikan tentang masalah alam gaib, untuk ke depan Nabi ceritakan, ataupun masalah ke belakang Nabi ceritakan. Itu kan masalah yang gaib. Nah, itu cukup benarkan saja. Itu maksudnya. Lalu bagaimana menyingkapi tentang masalah orang-orang yang ngaku lihat jin? Ngaku lihat jin lah. Ngaku bisa nerawang ke depan. Ngaku bisa nerawang ke depan. Ini ntar kamu akan jadi orang berjaya. Ini kamu 2 hari lagi akan mati gitu misalkan. Ataupun 2 hari lagi kamu akan dapat istri gitu. Itu kan barang yang raib. Seorang tersebut kapan dia beristri, ke depan dia berjaya ataupun enggak, itu barang yang gaib. Seorang tersebut entar mati kapannya, itu barang yang gaib. Tidak ada yang tahu. Itu bagaimana yang semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin, Alimal Ghaib. Allah Ta'ala yang mengetahui dengan yang gaib. Yang mengetahui dengan yang gaib yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah lagi, fala yudhiru ala ghaibihi. Allah tidak akan menampakkan ke atas kegaibannya tersebut. Allah Ta'ala tidak akan menampakkan kepada seseorang untuk bisa melihat ke depan. Illa man irtada min rasulin. Itu. Kecuali kepada orang-orang yang Allah redai daripada rasulnya. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menampakkan sesuatu yang gaib tentang masalah ke depan,
ataupun tentang masalah yang telah lewat, tentang masalah neraka, inilah itulah, tentang masalah jin dan semacamnya, tentang para malaikat gitu. Allah Ta'ala tidak akan menampakkan yang semacam itu kecuali kepada orang-orang yang Allah redai. Sebahagiannya itu para Rasul Allah, juga termasuk para wali Allah. Kenapa? Karena kullu ma jaza ayyakuna mu'jizatan lin nabi jaza ayyakuna karamatan lil wali. Karena sesuatu yang sah dikatakan sebagai mukjizat bagi nabi, nabi bisa melihat ke depan gitu, ataupun mengetahui yang di belakang, itu satu mukjizat. Kalau ada para wali tahu ke depan, itu bagaimana? Nggak apa-apa, itu suatu karamah. Karena nabi bisa melihat ke depan sebagai mukjizat, berarti para wali tahu ke depan, itu suatu karamah gitu. Namun berarti kita juga jangan sembarangan percaya. Jangan sembarangan percaya kalau itu wali. Kenapa? Karena la ya'riful wali illa wali. Seseorang tersebut tidak akan tahu itu wali kecuali yang itu cuma wali. Sebab zaman sekarang banyak mengaku wali. Iya. Berarti gini saja. Kalau ada orang yang ngaku melihat jin atau ngaku bisa berkomunikasi dengan jin, tapi dia tidak menjalankan syariat. Sedangkan kan tadi wali mah harus menjalankan syariat kan? Maka tanyain dulu, kamu rasul atau bukan gitu. Oh bukan, saya bukan nabi. Oke, satu. Kalau udah ngaku nabi itu udah lain tuh, udah murtad, itu udah sah di penjara gitu. Kamu nabi atau bukan? Bukan. Kamu wali bukan? Bukan. Sedangkan Allah Ta'ala yang memlahirkan yang semacam itu cuma untuk para kekasihnya saja, yaitu kepada para rasul dan kepada para wali. Berarti kalau ada orang yang semacam itu mengaku bisa melihat jin, sholat tinggal, bukan rasul, bukan nabi, berarti itu antara dua. Yang pertama bohong, yang kedua halusinasi. Maka banyak halusinasi. Kalau bukan bohong, halusinasi, itu aja. Jadi kalau ada yang mengaku lihat jin, tinggalkan aja. Nggak perlu diikuti. Itu berbahaya bagi hati kita. Sebab kita itu gini, sesuatu yang tidak membuat kita menambah iman, ya nggak perlu kita ketahui. Lihat jin itu nggak menambah iman. Sebab cukup kita meyakini saja ada jin, kan itu yang perlunya. Cara kita beriman kepada yang gaib, cukup kita yakini kalau jin itu ada. Bukan berarti kita perlu lihat kalau jin itu ada, nggak perlu lihat. Cukup kita yakini jin itu ada, malaikat itu ada, tentang masalah ke depan bagaimana itu urusan Allah. Cukup seperti itu, iman kita sudah sah, dah semacam itu doang. Jadi ada orang-orang yang mengaku yang semacam itu mah halusinasi, dukun gitu mah. Cuma sekian, moga-moga bisa bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.